Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifadi, PP 1854/2002, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik multivariat tentang analisis faktor. Untuk lebih lanjutnya, kita harus tahu dulu analisis faktor itu apa. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Lanjut, tujuan dari analisis faktor yakni menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk nantinya adalah random quantities atau besaran acak. Lanjut kepada kegunaan analisis faktor. Kegunaan analisis faktor yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi underlying dimension faktor yang dapat menjelaskan korelasi sekumpulan variabel. Lanjut yang kedua, untuk mengidentifikasi variabel baru yang dapat digunakan untuk analisis lainnya. Lanjut ke yang ketiga, mengkonfirmasi konstruksi suatu variabel laten. Untuk kita telah menjelaskan analisis faktor, kita perlu bagaimana cara merumuskan masalah. Merumuskan masalah yang pertama yaitu kita harus tahu dulu tujuan analisis faktor yang harus diidentifikasi. Yang kedua, variabel yang akan dipergunakan harus dispesifikasi berdasarkan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, pengukuran variabel berdasarkan skala interval atau rasio. Yang keempat, banyaknya elemen sampel harus cukup memadai. Untuk lebih lanjutnya secara jelas, maka kita akan menggunakan SPSS. Oke, kita lanjut di SPSS tentang analisis faktor. Kita mempunyai data di Excel. Datanya tentang mengapa orang memilih bekerja di bank. Variabel pertama yaitu pendapatan X1, bonus X2, tunjangan hari tua X3, tunjangan kesehatan X4, uang duka X5, uang cuti X6, uang lembur X7. Oke, kita akan melakukan analisis di SPSS. Kita lakukan yang pertama yakni buka SPSS, klik variabel view. Kita isi di kolom nama yakni X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Oke, di kolom label kita isi pendapatan. Yang kedua, bonus. Yang ketiga, tunjangan hari tua. Yang keempat, tunjangan kesehatan. Yang kelima, uang duka. Yang keenam, uang cuti. Yang ketujuh, uang lembur. Oke, setelah kita isi di variable view, langkah selanjutnya kita pindahkan data dari Excel ke data view dengan cara copy paste. Kita copy, datanya ada 50. Kita copy, lalu kita paste. Oke, setelah kita pindahkan data dari Excel ke SPSS, langkah selanjutnya untuk analisis faktor. Langkah pertama yakni analyze, pilih data reduction, pilih faktor, lalu kita pindahkan X1 sampai X7 ke variabel. Kita pindahkan. Lalu, langkah selanjutnya, kita pilih deskriptif, kita atur, pilih univariate deskriptif, pilih koefisien, pilih KMO and Bartlett Test of Sphericity, pilih anti-image, klik continue. Lalu, pilih extraction,
pilih principal component. Di display, kita pilih script plot. Klik continue. Lalu di rotation, kita pilih varimax. Klik continue. Lalu di scores, pilih save as variable. Pilih display factor score coefficient matrix. Klik continue. Di option, kita pilih exclude cache listwise. Oke, klik continue. Lalu langkah selanjutnya kita pilih OK. Maka akan keluar output dari analisis faktor. Oke, kita akan membaca output dari analisis faktor ini. Kita mulai dari KMO and Bartlett test. Di KMO and Bartlett test, angka KMO and Bartlett test adalah 0,849 dengan nilai signifikan yaitu 0,00. Berarti nilai dari 0,849 sudah di atas dari 0,5 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel dan sampel sudah bisa dianalisis dengan analisis faktor. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang anti-image matrix. Oke, di anti-image matrix ada disebut dengan pangkat A di pendapatan, yaitu A itu yakni MSA, yaitu Measure of Sampling Adequacy. Angka MSA berkisar 0 sampai dengan 1 dengan kriteria apabila MSA sama dengan 1, variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain. Yang kedua, apabila MSA sama dengan 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, apabila MSA kecil dari 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut atau dikeluarkan dari variabel lainnya. Pada tabel ini bisa kita lihat angka MSA, yakni untuk pendapatan yaitu 0,874, bonus yaitu 0,884, tunjangan hari tua 0,865, tunjangan kesehatan 0,824, uang duka 0,508, uang cuti 0,870, uang lembur 0,824. Berarti dari hal ini kita bisa lihat bahwa memenuhi syarat, yaitu batas angkanya adalah 0,5. Maka tidak ada yang dikeluarkan, maka dapat dilakukan tahap selanjutnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang commonalities. Commonalities maksudnya yaitu jumlah varian yang biasa dalam bentuk presentasi. Oke, di pendapatan extraction yaitu 0,778 yaitu 77,8% adalah maksudnya yaitu variasi variabel pendapatan bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Untuk bonus yaitu 0,815, yakni maksudnya 81,5% bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Tunjangan hari tua 0,786, yakni 78,6% bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Tunjangan kesehatan 0,833, yakni 83,3% bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Uang duka 0,665, yakni 66,5% bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Uang cuti 0,577, yakni 57,7% bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Uang lembur 0,639 bisa dijelaskan oleh faktor 63,9% bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Artinya bahwa semakin erat hubungan dengan faktor yang terbentuk dari commonalities ini. Di total varian explain mempunyai 7 variabel komponen, dengan masing-masing variabel mempunyai 1 varian. Untuk menghitung total varian, maka 7 dikali 1 sama dengan 7. 54,721 adalah varian variabel pendapatan yang didapatkan dari 3,830 dibagi dengan 7 dikali 100%, akan menjadi 54,721. Lalu, dan variabel bonus
seperti mencari variabel pendapatan sama juga, yakni didapatkan yakni 72,741. Maka untuk variabel kumulatif untuk mendapatkan 72,741, maka dengan cara ditambahkan 54,721 ditambah dengan 18,020. Untuk eigen values untuk ketujuh variabel ini adalah sama dengan total varian ke-6 variabel sama dengan 7. Susunan eigenvalue yang di bawah 1 tidak dapat digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. Dari tabel ini terlihat hanya 2 faktor yang terbentuk. Namun untuk selebihnya angka eigenvalue sudah di bawah 1, sehingga proses factoringnya hanya sampai 2 faktor saja. Untuk total varian explain. Lanjut kepada script plot. Maksud dari script plot ini, yang ini bisa kita lihat bahwa ada 2 faktor yang angkanya eigenvalue-nya masih di atas 1. Hal ini menunjukkan bahwa 2 faktor adalah paling bagus untuk meringkas ke-7 variabel tersebut. Hasil script plot selalu sama dengan proses pembentukan faktor di tabel sebelumnya, yaitu total varian explain. Keduanya bersifat saling melengkapi dalam pemberian informasi. Sampai script plot ini terlihat 7 variabel yang dimasukkan ke dalam analisis faktor, yakni terbentuk 2 faktor. Hal ini menunjukkan adanya pengelompokan sejumlah variabel ke faktor tertentu karena adanya kemiripan atau kesamaan ciri variabel-variabel tertentu. Oke, kita lanjut kepada komponen matriks. Setelah kita membahas tentang script plot, maka komponen matriks ini menunjukkan distribusi ke-7 variabel tersebut pada faktor yang terbentuk. Ia menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor 1 dan faktor 2. Proses penentuan variabel mana akan masuk ke faktor mana yang dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris. Ini ada komponen 1, komponen 2. Pada variabel pertama, yakni variabel pendapatan. Maksudnya yakni korelasi antara variabel pendapatan dengan faktor 2 adalah plus 0,867. Korelasi kedua, variabel kuat karena angka di atas 0,5. Korelasi antara variabel pendapatan dengan faktor 2 adalah plus 0,161. Korelasi kedua, variabel lemah karena angka di bawah 0,5. Untuk lebih lanjutnya, kita dijelaskan dengan rotate komponen matrix. Di rotate komponen matrix digunakan untuk hasil yang nyata. Oke, kita akan jelaskan di rotate komponen matrix. Variabel pendapatan, korelasi antara variabel pendapatan 2 faktor yang sebelum rotasi adalah 0,161 dengan korelasi yang lebih diperkuat dengan 0,381. Sebaliknya, korelasi variabel pendapatan faktor 1 yaitu yang bisa kita lihat dengan rotasi yang diperkecil, yakni 0,883. Oke, untuk variabel bonus bisa kita lihat nilai variabel bonus yaitu 0,884. Berarti variabel ini masuk faktor 1 karena faktor loading variabel bonus dengan faktor 1 adalah yang paling terbesar. Untuk variabel tunjangan hari tua, variabel ini masuk faktor 1 karena faktor loading variabel bonus dengan faktor 1 adalah yang paling terbesar, yaitu 0,883. Variabel tunjangan kesehatan, yakni 0,899, yakni variabel ini masuk ke faktor 1 karena faktor loading variabel bonus dengan faktor 1 adalah yang paling terbesar. Dan ini berlanjut seterusnya. Dengan demikian, ketujuh variabel yang telah kita reduksi dengan analisis ini penjelasannya yakni hanya terdiri dari 2 faktor. Faktor yang pertama terdiri dari pendapatan, bonus, tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dan uang lembur. Sedangkan faktor kedua terdiri atas uang duka
dan uang cuti. Oke, kita lanjut kepada komponen transformation matrix. Perhatikan angka-angka di tabel ini. Antara komponen 1 dengan 1, komponen 2 dengan komponen 2, terlihat dua angka jauh di atas 0,5, yaitu untuk tabel 1 yaitu 0,965, untuk tabel 2 yakni 0,965 juga di tabel 2 untuk komponen 2. Oke, kesimpulan yang kita dapatkan dari analisis faktor ini, ada 7 variabel yang mempengaruhi mengapa seseorang memilih bekerja di bank. Ada 50 data yang dapat untuk analisis ini. Yang ketiga, dari 7 variabel yang diteliti, dengan proses faktoring bisa direduksi dengan 2 faktor. Faktor yang terbentuk, faktor yang pertama terdiri atas pendapatan, bonus, tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dan uang lembur. Hal ini berarti maksudnya yakni ada sekelompok orang yang memilih untuk bekerja di bank karena pendapatan, bonus, tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dan uang lembur. Yang kedua, faktor kedua terdiri atas uang duka dan uang cuti. Hal ini berarti ada sekelompok orang yang memilih untuk bekerja di bank karena uang duka dan uang cuti. Itu kesimpulan dari analisis faktor menggunakan data ini. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis faktor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.